Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Suroso dari SD Negeri Separe, Kecamatan Loano, dan teman saya. Supriyani dari SD Negeri Trirejo, Kecamatan Loano, dan teman saya. Betty Puji Astuti dari SD Negeri Kalikalong, Kecamatan Loano. Kami, CGP Angkatan 9 Kabupaten Purworejo akan melaksanakan praktik coaching untuk supervisi akademik sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Gus Suroso sebagai observer, Ibu Peti Pujiastuti sebagai coach, dan Ibu Supriyani sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu Peti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Bagaimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah baik juga Bu Peti. Jadi gini Bu Peti, hari ini saya akan melakukan bincang-bincang sedikit nih dengan Bu Peti. Nanti selaku coach dengan Bu Yani, kita nanti bincang-bincang bahas tentang nanti yang harus saya amati tentang pelaksanaan Bu Peti melakukan coaching dengan Bu Yani. Ini jadi nanti ada rubrik penilaian nanti yang harus dipenuhi oleh coach. Dalam hal ini Bu Peti sebagai coach dengan coachingnya Bu Yani harus ada rubrik nanti yang harus terpenuhi. Salah satunya nanti alur tirta dari ada tujuan, ada informasi, dan seterusnya sampai tanggung jawab, dan juga nanti ada melihat di mana ada prinsip coaching berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, nanti dari alur tirta dan prinsip coachingnya terpenuhi semua Bu Peti. Ya baik Pak, siap-siap Pak. Belum lanjut ke kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan nih Bu Peti yang akan saya tanyakan. Apakah boleh Bu Peti ini? Oh iya boleh Pak, monggo Pak. Ini untuk pertama, kompetensi apa nanti yang akan dikembangkan pada saat coach dengan coaching dengan Bu Yani ya Bu? Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan pada proses pelaksanaan coaching nanti ada 3 Pak. Yang pertama kehadiran penuh, terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak. Gus Bu Peti, berarti ada 3 ya Bu Peti? Ada 3. Iya Pak. Kalau boleh saya tahu nih, ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan. Bagian mana yang ingin lebih spesifiknya ya Bu? Yang lebih spesifik ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif Pak. Kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot pada coach. Baik, jadi lebih spesifiknya ada 2, yaitu tentang mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot ya Bu? Iya betul sekali Pak. Kemudian yang berikutnya ini Bu, indikator yang ingin Ibu harapkan nanti saat proses coaching itu ya apa ya Bu? Indikator yang ingin saya harapkan dari coaching yang akan saya lakukan nanti itu Pak adalah saya ingin si coach ini mengeksplor ide-ide atau gagasan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi saya berharap si coach nanti mendapatkan langkah-langkah menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu Pak. Ya, bagus Bu Peti, berarti nanti supaya si coach itu menemukan solusinya sendiri, mencari jalannya masalahnya sendiri itu ya Bu? Iya Pak, betul sekali Pak. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Semoga nanti proses coachingnya berjalan lancar dan si coachingnya menemukan solusi dari masalahnya itu Bu. Iya Pak, amin, amin. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Peti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Yani.
Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Peti. Bagaimana kabarnya Bu Yani hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu Yani. Oh iya Bu Yani, katanya Bu Yani ingin ngobrol nih, ingin menyampaikan sesuatu. Silahkan Ibu sampaikan saja sesuatunya itu tentang apa Bu? Ya Bu. Sejujurnya saya sedikit merasa ada kesulitan Bu dalam menuntaskan pelatihan mandiri pada PMM. Padahal saya tahu kegiatan ini sangat penting bagi saya dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka di kelas saya. Topik yang sangat menarik ini Bu Yani ini ya. Nah, apa tujuan yang ingin Bu Yani capai dari diskusi kita kali ini Bu? Dengan belajar melalui pelatihan mandiri di PMM, saya ingin dapat mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan, Bu. Saya juga ingin memperoleh sertifikat dari pelatihan mandiri itu. Topik yang sangat menarik nih Bu Yani. Nah, apa tujuan yang ingin Bu Yani capai dari diskusi kita kali ini? Dengan belajar melalui pelatihan mandiri di PMM, selain saya dapat mengimplementasikan ilmu yang saya dapat, saya juga ingin memperoleh sertifikat dari aksi nyata yang saya unggah. Tapi, saya kurang memahami cara menyelesaikan modul-modul dan mengunggah aksi nyata. Selalu ada jawaban untuk melakukan perbaikan. Dengan saran perbaikannya kurang dokumentasi. Saya ingin mendapatkan solusi Bu dalam mempelajari pelatihan mandiri sampai melakukan aksi nyata. Oke, jadi seperti itu ya Bu Yani. Bu Yani itu hebat dan keren sekali loh. Sudah belajar tentang IKM melalui PMM sampai melakukan aksi nyata dan mengunggahnya di pelatihan mandiri. Tapi tanggapan dari tim kurator itu masih ada saran untuk melakukan perbaikan, nggih. Nah, Iya, tidak apa-apa. Nah, apa yang menjadi permasalahan dan hambatan Bu Yani dalam mempelajari pelatihan mandiri dan melakukan aksi nyata? Saya sering kesulitan membagi waktu untuk fokus belajar di pelatihan mandiri dan juga melakukan atau mendokumentasikan aksi nyata. Juga terkadang saya sulit untuk langsung mendapatkan sertifikat itu, Bu. Wah, menarik sekali obrolan kita kali ini Bu Yani. Jadi Bu Yani memiliki 3 kendala dalam mempelajari pelatihan mandiri nih. Dan memiliki kendala juga dalam melakukan aksi nyata. Yang mana kendala itu yaitu waktu, dokumentasi aksi nyata, dan sulit mendapatkan sertifikat. Iya, Bu, betul sekali. Nah, menurut Bu Yani nih, cara belajar pelatihan mandiri di PMM yang benar itu seperti apa sih Bu? Menurut saya, cara belajar pelatihan mandiri yang benar itu mulai dengan mempelajari setiap modulnya. Kemudian saya juga menonton video, saya simak baik-baik, kemudian mempelajari seluruh materinya, mengerjakan latihan, pemahaman di dalam LMS itu, kemudian membuat cerita deskriptif untuk reflektifnya, mengerjakan post-test, dan membuat aksi nyata tanpa ada satu langkah pun yang dilewati, Bu. Oke, alhamdulillah Bu Yani. Saya salut dan sangat mengapresiasi apa yang Bu Yani sampaikan. Kalau saya boleh tahu nih, langkah atau strategi apa yang sudah Bu Yani lakukan untuk menuntaskan pelatihan mandiri?
Saya sudah melakukan apa yang saya sampaikan tadi, Bu. Mulai dari mengerjakan modul, menonton video, kemudian berusaha memahamkan materi yang ada, kemudian mengerjakan latihan pemahaman, membuat cerita reflektif, mengerjakan post-testnya, juga melakukan aksi nyata. Tetapi ketika mempelajari modul dan menonton video skipnya Bu, atau saya percepat begitu, harapan saya lebih cepat waktunya, sehingga saya bisa langsung mengerjakan ke latihan pemahaman, refleksi, post-test, dan juga aksi nyata. Ketika melakukan aksi nyata, saya menjadi bingung apa yang harus saya lakukan karena saya kurang mengerti. Saya juga lupa untuk mendokumentasinya, Bu. Oke, berarti sebenarnya Bu Yani ini mengerti dan sangat paham langkah-langkah yang harus dilakukan dalam belajar IKM pada pelatihan mandiri di PMM. Tetapi ada bagian-bagian yang Bu Yani skip, seperti mempelajari materi, nonton video, yang mana dari skip tersebut efeknya Bu Yani jadi kesulitan dalam melakukan aksi nyata, serta Bu Yani ini lupa mendokumentasikan aksi nyatanya, gitu ya. Iya, Bu. Oke, sebenarnya Bu Yani tahu tidak fungsi dari langkah-langkah mempelajari pelatihan mandiri yang mana terdiri dari modul, video, latihan pemahaman, refleksi, post-test, aksi nyata, dan dokumentasinya. Saya tahu, Bu, materi atau modul dan video dalam pelatihan mandiri itu dirancang oleh para ahli yang sudah kompeten di bidangnya agar relevan dan dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga sebagai dasar mengerjakan pelatihan mandiri di PMM itu sendiri, Bu. Kalau latihan mandiri itu untuk mengukur sejauh mana saya memahami materi pada modul atau materi tersebut. Kalau refleksi itu untuk merefleksikan semua yang saya dari modul tersebut. Kalau post-test itu untuk mengetahui pemahaman saya terhadap topik yang saya pelajari. Sedangkan untuk dokumentasi, ketika melakukan aksi nyata itu sebagai bukti bahwa saya benar-benar telah melakukan aksi nyata pada topik tersebut, Bu. Subhanallah, Bu Yani sangat memahami fungsi setiap langkah dalam mempelajari pelatihan mandiri di PMM. Oke, sekarang gini, kira-kira nih, kalau ada grade-nya ini, grade-nya 1 sampai 10, ya grade-nya. Nah, pemahaman Bu Yani tentang materi atau modul sampai melakukan aksi nyata yang ada di pelatihan mandiri, kira-kira Bu Yani berada di rentang yang berapa ini? Kira-kira mungkin baru berada di rentang 7 sampai 7,5, Bu. Terus bagaimana solusi dan rencananya Bu Yani untuk meningkatkan rentang itu sampai ke rentang 9 atau 10 sehingga yang menjadi tujuan Bu Yani tercapai? Saya akan berusaha memanajemen waktu, lebih mencermati modul lagi, benar-benar mempelajari setiap materi dan menyimak video tanpa saya skip, sehingga benar-benar mengerti dan paham tentang materi dan isi videonya. Kemudian saya juga nanti akan menjadikan modul sebagai landasan saya dalam mengerjakan aksi nyata. Kemudian saya juga akan
mengerjakan pelatihan mandiri, mengisi refleksi, mengerjakan post-test, juga saya akan melakukan aksi nyata dan mendokumentasikannya. Oke, lalu apa strategi yang akan Bu Yani lakukan untuk dapat menuntaskan pelatihan mandiri di BMM? Buat target waktu, Bu. Kemudian misalnya seperti ini, dalam 1 minggu itu saya harus menyelesaikan 1 topik di dalam pelatihan mandiri. Lalu saya akan mempelajari semua langkah di pelatihan mandiri itu, kemudian saya laksanakan sesuai jadwal yang telah saya rencanakan itu, sehingga ketika membaca dan memahami materi atau modul atau menonton video itu saya tidak lagi, saya benar-benar menyimaknya. Saya juga akan melihat aksi nyata dari rekan lain yang sudah bagus-bagus yang terlihat sertifikatnya sebagai bahan bagi saya nantinya, sehingga saya bisa punya inspirasi atau gambaran membuat aksi nyata agar lulus. Wah, keren sekali ini Bu Yani ya. Itu langkah yang sangat baik dan sangat luar biasa. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bu Yani nih dalam Bu Yani melihat tindak lanjut dari rencana itu. Maksudnya gini Bu, komitmen Bu Yani terhadap rencana aksi nyata Ibu itu yang telah dibuat itu komitmennya seperti apa? Tindak lanjutnya, komitmennya itu seperti apa? Saya akan berkomitmen untuk mempersiapkan jadwal atau jurnal harian saya. Dari kapan saya harus memulai mempelajari modul, mempelajari materi yang ada, menonton video, mengerjakan pelatihan mandiri, menuliskan refleksinya, kemudian mengerjakan post-test, dan saya melakukan aksi nyatanya sampai nanti mengunggah aksi nyata di platform mandiri, di pelatihan mandiri itu. Dan juga saya tidak akan melewatkan atau men-skip langkah-langkah yang ada, Bu. Oke, alhamdulillah Bu Yani, saya sangat bahagia karena Bu Yani sudah menemukan solusi untuk permasalahan dan kendala yang Ibu hadapi. Saya ingin bertanya ini terkait siapa saja yang dapat membantu Bu Yani dalam melaksanakan setiap langkah dan kegiatan yang akan Ibu rencanakan tersebut. Saya di sini akan meminta bantuan kepala sekolah, rekan guru, untuk mengingatkan saya dan berkolaborasi ketika melakukan aksi nyata. Saya juga akan melibatkan murid-murid saya sebagai sasaran daripada aksi nyata yang akan saya lakukan nanti, Bu. Lalu bagaimana cara Bu Yani memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Ibu lakukan terkait menuntaskan pelatihan mandiri sampai terbit sertifikat ini akan dapat dilaksanakan dengan baik? Saya akan mulai dari diri saya, yaitu melaksanakan setiap langkah dari rencana aksi sesuai dengan waktu. Lalu saya akan menghubungi kepala sekolah dan teman guru supaya mengingatkan jika saya lupa atau lalai untuk melaksanakan setiap langkahnya. Kemudian saya juga akan melakukan kolaborasi, Bu, dalam melakukan aksi nyata. Selain itu, saya juga akan mencari inspirasi dan referensi dari
melihat aksi nyata teman atau orang lain yang sudah terbit sertifikatnya, Bu. Alhamdulillah, saya sangat senang karena Bu Yani bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat ini untuk mengatasi masalah dan kendala yang dihadapi Ibu. Nah, kira-kira nih Bu Yani sanggup untuk melaksanakannya dan bisa untuk berkomitmen tidak ini? Saya siap untuk mencoba untuk berkomitmen, Bu. Oke, kalau begitu saya tunggu 2 minggu lagi ya Bu Yani ya. Saya akan tunggu cerita menariknya Bu Yani ini 2 minggu lagi. Bu, terima kasih waktunya sehingga saya sudah bisa tercerahkan, Bu, atas permasalahan saya. Saya sudah tidak galau lagi dan saya akan kembali semangat untuk belajar lagi di BMM, Bu. Terima kasih ya Bu Peti ya atas waktunya. Assalamualaikum Ibu. Sama-sama Bu Yani. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Peti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Bu Peti sudah selesai melakukan coaching ya, Bu? Alhamdulillah sudah selesai Pak. Alhamdulillah. Nah, setelah selesai melaksanakan observasi coaching Bu Peti bersama Bu Yani sebagai coach tadi, ini saya ada sedikit pertanyaan yang merupakan pertanyaan pasca observasi Bu, pasca coach tadi Bu. Baik Pak. Ini Bu, pertanyaan yang pertama ini ya Bu, bagaimana ini kira-kira performa Ibu tadi melaksanakan proses coaching tadi dengan Bu Yani ya Bu? Baik Pak, setelah saya melakukan kegiatan coaching tadi dan saya menilai diri saya sendiri, menurut pendapat saya nih Pak, tadi selama coaching saya sudah melaksanakan dengan alur tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari Kuci untuk menemukan solusi atas masalahnya. Baik Bu, berarti Ibu sudah melaksanakan alur tirta itu ya Bu, dari tujuan, identifikasi masalah, sampai terakhir tanggung jawab itu ya Bu? Iya Pak, betul sekali Pak. Nah sekarang saya akan menyampaikan sedikit berdasarkan pengamatan saya ini Bu. Jadi dari hasil pengamatan saya selama proses coaching tadi Bu Peti dengan Bu Yani, alur tirta sudah terpenuhi dengan menanyakan tujuan, ada identifikasi masalah, ada identifikasi permasalahan, dan sampai terakhir yang tanggung jawab. Iya Pak. Sekarang setelah sedikit dari pengamatan saya, bagaimana menurut Ibu itu Bu? Setelah mendengar pemaparan dari pengamatannya Pak Agus tentang kegiatan coaching yang saya lakukan tadi, jujur saya senang sekali Pak, karena apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Tapi saya merasa masih ada kekurangannya Pak. Saya mungkin melakukan untuk kedepannya, saya akan melakukan latihan lagi supaya saya terbiasa melakukan coaching dengan rekan yang lain Pak. Oh iya Bu, berarti setelah selesai coaching ini tadi, coach tadi, ada rencana tindak lanjut itu ya Bu? Iya betul sekali Pak. Untuk rencana tindak lanjut saya tentunya ada ya. Jadi rencana saya ke depannya akan terus berlatih melakukan kegiatan coaching supaya saya ini terbiasa memberikan pertanyaan berbobot, sehingga dari pertanyaan berbobot itu tadi dapat menggali atau mengeksplor ide-ide dari si kucinya tadi Pak. Nah, dan si kuci tersebut
dengan pertanyaan yang berbobot tadi bisa menemukan solusi sendiri dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya, serta bisa melaksanakan kegiatan kucing selanjutnya yang lebih baik lagi, Pak. Selain itu, saya juga ingin mendalami dan memahami alur Tirta lagi untuk melakukan kucing supaya kucing selanjutnya bisa lebih baik lagi, Pak. Oke, sangat luar biasa sekali Bu. Dengan mengikut rekan-rekan yang lain biar tambah semangat untuk menyelesaikan PMM, aksi nyatanya tercapai dan akhirnya semua teman-teman terutama nanti dalam satu sekolahan, nanti dalam satu kecamatan bisa lulus semua dan dapat sertifikat. Itu luar biasa sekali Bu. Pak. Terus berlatih dan terus berlatih ya Bu. Siap, Pak. Terus ini kira-kira kapan Ibu akan memulainya itu Bu, latihan atau tindak lanjutnya itu Bu? Insya Allah Pak, saya akan mulai setelah selesai sesi diskusi dengan Pak Agus ini. Nah, lalu kira-kira siapa saja Ibu mau yang akan dilibatkan untuk proses ini? Yang akan saya libatkan itu, yang membantu saya itu kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan siapa saja Pak yang curhat masalahnya dengan saya. Jadi semuanya diikutkan ya Bu, kolaborasi gitu ya Bu? Iya, betul sekali Pak. Nah, akhirnya kita di akhir sesi ini Bu, akhir sesi tentang pasca observasi. Setelah tadi ada observasi dengan Bu Yani sebagai coach, dan kita akhirnya ke menghujung ke proses pasca ini ya Bu. Iya. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan sebelum kita akhiri pembicaraan hari ini Bu? Tidak Pak, saya rasa sudah cukup Pak Agus. Oke Bu, terima kasih. Semoga tetap semangat dan sukses ya Bu. Amin. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bu Betty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam bahagia. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.